Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, para mahasiswa KKN ya yang berbahagia. Baik, untuk hari ini teman-teman melanjutkan kegiatan workshop ya, yang kemarin sudah menjelaskan tentang naskah jurnal, kemudian teknologi tepat guna. Dan hari ini teman-teman coba untuk belajar bersama-sama memahami apa itu luaran media massa. Silakan teman-teman nanti apabila ada yang ingin bertanya ya di akhir saya penyampaian, silakan bertanya bisa melalui chat ataupun langsung raise atau menyalakan mikrofonnya. Baik teman-teman semuanya, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman materi saya? Teman-teman? Sudah. Udah, Pak. Oke. Iya, bisa, Pak. Baik, teman-teman semuanya, saya coba menyampaikan pengalaman saya ketika saya menulis di media massa, dan ini mungkin bukan satu-satunya yang harus teman-teman ikuti. Misalkan saya nulis di Surya, teman-teman nggak harus di Surya, tapi nanti ada beberapa media massa yang lainnya. Tapi coba saya menyampaikan dari pengalaman saya ketika saya membuat tulisan di publikasi media massa ya. Nah, teman-teman semuanya, ini nanti silakan teman-teman cermati, pahami ya. Bila ada yang kurang paham, silakan teman-teman bertanya, tidak usah sungkan-sungkan. Baik, teman-teman semuanya. Jadi pada workshop hari ini, teman-teman akan belajar bersama-sama bagaimana nanti membuat suatu luaran dari KKN teman-teman itu untuk dipublikasikan di media massa. Kalau kita lihat teman-teman di buku panduan itu, publikasi media massa itu poinnya ada 2 ya, yaitu letaknya di luaran tambahan. Nah, teman-teman, jadi ini sebagai solusi supaya teman-teman itu nanti luarannya tidak hanya satu, tetapi ada luaran yang lainnya, yaitu luaran publikasi media massa. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita sedikit memahami apa itu media massa itu, kalau diartikan yaitu suatu sarana atau alat yang dipakai dalam berkomunikasi secara massa ya, yang ditujukan untuk banyak orang. Jadi nanti tulisan teman-teman itu dilihat oleh banyak orang. Ternyata teman-teman kalau kita pahami itu media massa itu bukan hanya koran, tetapi juga bisa media elektronik dan media massa online. Apa itu Pak media massa elektronik? Ya kayak sepertinya di televisi, kemudian di radio ya. Kalau yang media cetak itu yang media koran seperti itu, kemudian kalau media massa online itu media surat kabar yang berbentuknya versi online. Kayak misalkan Lingkar Jatim, kemudian Halo Desa ya, Suara Rakyat Online. Nah, itu merupakan contoh-contoh media massa online. Nah, hari ini kita coba memahami kira-kira nanti saya ingin luaran kemana Pak ya. Nah, teman-teman nanti coba kita pahami bersama-sama. Nah, ini yang penting teman-teman semuanya. Teman-teman nanti ketika luaran media massa itu tidak diperkenankan ya. Saya ulang lagi, tidak diperkenankan menggunakan WordPress ya. Karena kemarin banyak teman-teman atau mungkin kakak kelas teman-teman semuanya ini masih banyak yang luaran media massanya itu pakai WordPress. Karena WordPress itu lebih ke arah blog teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman itu mencari media massa baik online, elektronik ataupun cetak yang tidak WordPress. Nah, teman-teman semuanya pasti kita bertanya, lalu Pak, bagaimana karakteristik media massa yang nanti kita akan terbitkan ya? Yang pertama adalah media massa kita itu sifatnya itu harus publisitas. Apa itu publisitas? Publisitas itu media massanya itu disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses oleh orang banyak. Semua orang bisa melihat, bukan hanya kita dan anggota kita saja yang tahu, bukan seperti itu.
Contohnya kayak apa, Pak? Kayak di Instagram ya. Di Instagram kan hanya kita dan anggota kita atau teman kita saja yang tahu. Apalagi kalau Instagram teman-teman semuanya itu di private ya. Jadi hanya orang tertentu saja yang tahu. Nah, kalau media massa itu tidak seperti itu, teman-teman. Tetapi semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat. Nah, jadi karakteristik media massa yang pertama yaitu harusnya dapat dilihat oleh banyak orang. Kemudian karakteristik media massa yang kedua itu adalah sifatnya kontinuitas, teman-teman. Apa itu kontinuitas tuh? Yaitu terbitnya berkesinambungan. Bukan hanya terbit dalam hari Senin, kemudian nggak pernah terbit lagi. Tidak. Jadi terbitnya itu harus acek ya, terus menerus. Kalau setiap hari ya berarti media massa itu setiap hari memuat berita yang berbeda-beda. Nah, pada sifat yang kedua ini teman-teman, jadi sesuai dengan periode atau mengudara atau jadwal terbitannya. Media massa itu kadang-kadang ada yang terbitnya tuh enggak setiap hari teman-teman ya. Ada yang mingguan, ada juga yang bulanan. Nah, tergantung dari periode karakteristik setiap media massa tersebut. Kalau teman-teman melihat seperti Jawa Pos ya, kemudian Harian Surya, kemudian Tempo, itu sifat terbitnya adalah harian. Nah, jadi itu ya, salah satu karakteristik media massa itu terbitnya itu acek atau terus-menerus. Tidak hanya terbit satu kali kemudian nggak terbit lagi, bukan seperti itu. Ya, jadi kalau ada media massa yang seperti itu dikatakan bukan sebagai media massa. Ya, kemudian karakteristik media massa yang ketiga teman-teman yaitu aktualitas. Apa itu aktualitas? Berisi tentang sesuatu hal-hal yang baru, ya, kekinian, ya, berita-berita yang update seperti info, laporan berita, tips baru, laporan mahasiswa KKN, kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Nah, jadi salah satu program kerja teman-teman nanti itu termasuk salah satunya yaitu ciri-ciri aktualitas, yaitu kegiatan yang memang baru dilakukan oleh mahasiswa UTM dan disebarluaskan di media massa. Jadi sifatnya adalah aktualitas. Nah, karakteristik media massa yang keempat teman-teman yaitu universalitas. Apa itu universalitas? Ya, universalitas itu adalah pesan atau isinya itu sifatnya umum teman-teman ya. Jadi dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Bukan hanya jurusan sosiologi, bukan hanya jurusan pendidikan, tetapi semua masyarakat itu dapat membaca dan memahami apa yang ada di berita tersebut, sehingga sifatnya itu harus universal. Kemudian, karakteristik media massa itu harus menyeluruh pada aspek kehidupan dan seluruh momen yang beragam di berbagai tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasarannya adalah pembacanya masyarakat umum. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu merupakan layak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Misalkan teman-teman program kerjanya adalah membuat atau mendesain ulang tempat wisata di Sampang. Nah, itu merupakan suatu pesan yang bersifat umum. Sehingga masyarakat umum itu tahu, oh ternyata di Sampang itu ada tempat wisata yang menarik. Dan salah satunya itu yang saat ini lagi diperbaiki oleh teman-teman KKN di Universitas Trunojoyo Madura. Jadi sifat karakteristik media massa itu yang pertama adalah publisitas ya, disebarluaskan oleh masyarakat banyak, sifatnya kontinu, kemudian berisi tentang data-data yang atau berita-berita yang terupdate, kemudian dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak ya. Itu karakteristiknya teman-teman semuanya. Nanti kalau teman-teman kurang paham bisa ditanyakan. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, bagaimana Pak? Nah, ini ya pasti ya. Bagaimana? Bagaimana agar tulisan saya ini bisa dimuat oleh media massa? Media massa itu ada juga yang dikatakan berbayar dan gratis teman-teman semuanya. Kalau saya sarankan sih teman-teman silakan cari media massa tuh yang gratis saja, yang tidak berbayar. Apakah yang berbayar boleh Pak? Boleh juga ya, silakan kalau misalkan ada kemampuan untuk membayar media massa tersebut.
Karena ada juga media massa itu yang sifatnya komersil teman-teman ya, yang diperjualbelikan atau menjadi tempat untuk mendongkrak seseorang itu terkenal lah, gitu ya. Nah, yang pertama agar tembus media massa itu teman-teman harus pahami dulu karakteristik dari media tersebut. Ini saya contohkan Surya saja ya. Di Surya itu di halaman kedua itu ya, di Tribun News tuh teman-teman tuh silakan bisa menuliskan beritanya secara gratis ya, secara gratis tidak berbayar ya. Tinggal diketik 350 kata ya. Jadi pahami aturan penulisannya. 350 kata, kemudian teman-teman kirimkan ke link Tribun News ataupun dikirim ke email harian surya@gmail.com ya. Itu teman-teman gratis tidak berbayar ya. Kemudian yang harus kita pahami adalah karakteristik naskahnya ya. Bagaimana tata cara penulisan yang ada di naskah tersebut itu harus kita pahami. Jadi sebelum kita menulis di media massa itu kita baca-baca dulu tuh korannya. Gimana sih cara penulisannya ya, gaya-gaya selingkungnya itu seperti apa ya. Kemudian bahasanya teman-teman. Bahasa yang kita gunakan di koran itu berbeda dengan ketika kita menuliskan di jurnal ya atau di naskah jurnal. Kalau di naskah jurnal tuh sifatnya kan harus tertata dengan bahasa yang baku dan sebagainya. Tetapi kalau yang di media massa itu tata bahasanya tuh bahasa yang sangat ringan teman-teman ya. Jadi bahasa yang sangat mudah dipahami. Istilah kasarnya itu bahasa warungan, bahasa cangkruan gitu teman-teman. Nah, nanti biasanya akan diedit oleh redaktur itunya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman nulis di Surya contohnya ya, contoh aja nih ya. Nulis di Surya 350 kata. Sampaikan aja dengan bahasa gaya bahasa teman-teman. Nanti ketika dipublis pun juga akan berbeda. Akan diedit oleh seorang redaktur tersebut. Kemudian kita harus juga memahami panjang penulisan teman-teman. Nah, kalau di situ ada ketentuan 350 kata, ya berarti tulisan kita itu tidak boleh melebihi atau kurang dari 350 kata. Jadi kurang lebih mendekati 350 kata lah ya. Jadi setiap media massa itu punya karakteristik dan panjang tulisan yang berbeda teman-teman semuanya. Kemudian waktu penulisan. Nah, kalau waktu penulisan itu harus update teman-teman ya. Biasanya media massa itu kalau sudah 1 tahun yang lalu atau mungkin 3 bulan yang lalu itu jarang mau memuat. Jadi ketika teman-teman misalkan di hari 3 minggu ya, 3 minggu ternyata sudah bisa menulis media massa, langsung aja dikirim ya ke tempat pembuat media massa tersebut atau kontak yang bisa kita hubungi ya. Misalkan teman-teman ke Halo Desa, segera dihubungi ke Halo Desa, dicek bagaimana tata penulisannya, langsung aja dikirim. Jangan nunggu di akhir-akhir. Jadi yang ditunggu oleh media massa itu adalah berita yang lagi hangat ya, berita yang masih baru sifatnya. Jadi jangan menunggu, ya udah Pak nanti aja Pak, kayaknya kan masih lama, saya sudah nulis berita, saya laporkannya nanti di akhir-akhir saja, jangan ya. Jadi ketika sudah menulis berita ya, kemudian sudah tertata baik, kemudian sudah kita sesuaikan dengan karakteristik naskah dari media massa tersebut, langsung saja dikirim teman-teman ya. Jangan nunggu besok-besoknya karena yang dicari oleh rekan-rekan media massa itu adalah yang update, yang terbaru. Nah, teman-teman nggak usah bingung apa Pak media massa online yang ada di Indonesia yang populer. Banyak banget teman-teman ya. Teman-teman kalau searching di Google tuh langsung keluar ya. Dan begitu juga dengan alamat email yang teman-teman nanti bisa kirim tuh sudah tertera di situ semuanya. Jadi kalau saya ini beberapa saja yang saya ambil teman-teman ya. Ada 13 portal berita online yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah Tribun News ya, teman-teman bisa kirimkan di Tribun News. Teman-teman bisa kirimkan di detik.com ya. Teman-teman bisa kirimkan di Kompas, Liputan 6. Nah, terkadang teman-teman, setiap media massa ini punya suatu kebijakan tertentu, teman-teman. Terkadang apa yang saya main tulis itu ketika dimuat itu malah teman-teman tuh mendapatkan fee ya atau mendapatkan uang. Nah, itu ada juga ya. Kayak di Kompas itu teman-teman akan mendapatkan uang 100.000 gitu ya. Ketika medianya atau ketika tulisan teman-teman itu dimuat oleh koran Kompas. Nah, jadi silakan dipahami dulu teman-teman.
media-media massa yang ada di Indonesia itu karakteristiknya seperti apa. Tribunnews seperti apa, Detik seperti apa, Kompas seperti apa, Liputan6.com itu seperti apa. Kemudian Merdeka.com itu seperti apa ya. Kemudian kapanlagi.com, Okezone, Tempo, Viva, Lingkar Jatim ya. Kemudian Suara Madura, Halo Desa, itu banyak banget media-media massa online yang saat ini ada ya. Teman-teman silakan pilih. Nah, kemudian pahami juga karakteristik dari setiap media massa tersebut. Saya rasa setiap media massa itu pasti ada kontak personnya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mengirimkan sesuatu media massa itu silakan dihubungi kontak person. Kayak di Surya itu kontak personnya itu langsung ke email, teman-teman ya. Jadi kaharian.surya@gmail.com ya. Setiap media massa pasti akan punya linknya. Ini teman-teman ya, 13 ya, 13 berita online ya. Silakan teman-teman nanti mau pakai di sini boleh, pakai yang di luar sini juga boleh, bebas ya. Yang penting tadi tidak bersifatnya adalah ini ya, tidak WordPress ya. Teman-teman disarankan ke selain WordPress. Di luar 13 ini juga diperbolehkan teman-teman ya. Tidak harus seperti ini. Nah, ini yang media massa online teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau nggak paham silahkan ditanyakan juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga teman-teman yaitu media massa cetak. Media massa cetak itu media massa yang dicetak dalam bentuk kertas ya, atau kita sering menyebutnya adalah koran ya. Ada Radar Nganjuk, ada Suara Pembaruan, ada Kompas, ada Radar Madura, ada Jawa Pos, ada Surya. Silakan teman-teman pilih sendiri saja, misalkan ketika media massa cetak yang diinginkan Radar Nganjuk, kebetulan orang Nganjuk kenal sama pengelolanya, ya silakan dituliskan di situ. Tetapi karena kita fokusnya adalah di Madura ya, jadi kita lebih menyarankan ke daerah yang ada di tempat teman-teman KKN itu ya, di Sampang, di Bangkalan, di Sumeneb ya, itu teman-teman bisa cari kira-kira radarnya itu apa. Saya rasa setiap daerah itu pasti ada namanya radar ya. Radar Bangkalan, radar apa itu Sampang, Sumeneb, Pamekasan tuh insya Allah kayaknya ada semuanya. Setiap daerah pasti punya media massa cetak ya. Nah, kalau yang ini adalah media massa online teman-teman ya. Jadi teman-teman yang saya tampilkan ini adalah media massa online Halo Desa teman-teman ya. Media massa Halo Desa. Nah, teman-teman juga langsung bisa mengirimkan di media massa online Halo Desa ini ya. Jadi ini ada tentang kami di sini, pasti ada namanya kontak personnya teman-teman ya. Teman-teman bisa menghubunginya di sini. Apakah berbayar, Pak? Tanyakan itu dulu ya. Kalau berbayar misalkan pengen cari yang gratis ya berarti cari yang lain aja. Nah, ini teman-teman yang dilakukan oleh kakak-kakak teman-teman kemarin. Jadi selain media massa cetak ya, media massa online, teman-teman tuh juga boleh menggunakan media massa elektronik. Sifatnya adalah TV ya, muncul di TV ya. Kebetulan ini yang teman-teman kemarin lakukan ini menggunakan Madura TV teman-teman ya. Jadi diliput di Madura TV. Bagus banget beritanya, yaitu mahasiswa olah bunga telang jadi minuman herbal ya. Jadi kemarin ada juga kakak teman-teman itu yang luaran media masanya itu sifatnya elektronik, yaitu dicantumkan di TV. Ada juga yang di radio ya, betul juga ada juga yang di radio. Boleh, boleh ya. Nah, untuk Pak, bagaimana Pak caranya Pak agar kami itu bisa tembus ya. Ini saya contohkan saja di Surya teman-teman ya, di Surya. Jadi teman-teman tuh kalau menuliskan media massa ya, tuliskan dulu profil sampean ya. Profil sampean itu ditulis dulu yang lengkap. Namanya siapa ya, profesinya apa ya, cukup-cukup dikasih juga nomor handphone juga nggak apa-apa. Kemudian fotonya juga dikasih yang banyak saja teman-teman ya. Dikasih foto yang banyak ya. Nanti biar redakturnya itu yang milih sendiri foto mana yang paling pas
yang digunakan atau yang dimuat di media massanya ya. Kemudian jangan lupa tulisannya juga dikirimkan. Jadi tujuannya kemana ya? Kalau saya ini kan ke Harian Surya ya. Saya tuliskan dulu nama saya siapa, saya selaku apa ya. Saya tuliskan ya. Jadi harus detail. Tidak boleh kita hanya kirimkan foto, kemudian ini maksudnya apa kok cuma dikirim foto, pasti redakturnya seperti itu. Jadi ada fotonya, ada profil teman-teman ya, ini profil saya, ada fotonya, foto pribadi teman-teman, dan ada tulisannya. Nah, ini terkadang ya, terkadang ada media massa itu yang cetak ya maupun non cetak itu yang memberikan umpan balik, tetapi ada juga yang tidak mau memberikan umpan balik, tiba-tiba itu langsung terbit gitu aja ya. Jadi kita tuh harus sering-sering memantau ya teman-teman ya, sering-sering memantau dari media massa tersebut, baik cetak maupun non cetak maupun media massa elektronik. Atau mungkin teman-teman kalau punya kontak personnya ditanyakan, Mas, punya saya apakah terbit ataukah tidak diterima ya, ditanyakan saja. Biasanya ada media massa itu yang memberikan umpan balik, ada juga media massa itu yang tidak mau memberikan umpan balik, teman-teman. Jadi karakteristiknya itu berbeda-beda. Kalau yang di Surya itu kalau terbit itu tidak pernah diberikan umpan balik, tetapi kalau di cancel pasti akan diberikan umpan balik. Seperti ini ya. Nah, ini teman saya mengirimkan di media massa Surya, ternyata ditolak ya, ditolak. Ketika dia tolak tuh pasti dia akan memberikan respon. Tetapi kalau tidak ada respon, kemungkinan besar tuh akan diterima. Seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk publikasi yang di Surya, teman-teman ya. Teman-teman itu bisa buka linknya di HTTP ini ya. Nanti coba akan saya kirimkan PPT-nya ke Pak Alfian ya. Nanti biar diberikan oleh teman-teman di grupnya ya. Nah, jadi kalau di Surya itu kita dapatnya dua teman-teman ya. Kalau teman-teman menuliskan di Surya ya. Yang pertama teman-teman akan mendapatkan media massa bentuk cetak dan ini gratis teman-teman, gratis ya, gratis. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan versi online-nya. Tapi online-nya ini sifatnya harian ya, besoknya sudah ganti lagi. Nah, jadi teman-teman akan dapat dua. Yang pertama adalah versi cetak dan yang kedua adalah versi online. Ini kalau teman-teman di Surya. Tapi ya selain ini juga boleh teman-teman pakai media massa manapun bebas, tidak harus ini. Ini contoh saja. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting ya. Yang paling penting ketika teman-teman itu menuliskan media massa, yang pertama adalah nama kegiatannya itu tidak disarankan untuk KKN, tetapi dituliskan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa Pak harus dituliskan pengabdian kepada masyarakat? Agar tulisan teman-teman itu terakui dan mendukung tentang apa itu luaran dari Tridharma perguruan tinggi teman-teman. Salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau saya sampaikan teman-teman itu nanti menuliskan media massanya itu dihindari ya kuliah kerja nyata, tapi pakai saja nama kegiatannya yaitu pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa dicantumkan nama DPL teman-teman ya. Nama DPL teman-teman tuh harus ada ya. Contohnya seperti ini. Nah ini terlihat nggak teman-teman? Media massa online Halo Desa ini. Terlihat nggak teman-teman? Cek. Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Nah, di sini ya, Abdimas, pengabdian kepada masyarakat UTM, kembangkan literasi digital, budaya siswa SDN Modung ya. Di sini tuh dituliskan juga DPL-nya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nama teman-teman, kemudian nama DPL jangan lupa dicantumkan. Nanti setiap kelompok pasti ada DPL-nya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Itu agar terakui sebagai pengabdian kepada masyarakat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cantumkan namanya yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan identitas yaitu kegiatan kuliah kerja nyata dan cantumkan nama DPL-nya. Oke, nama DPL jangan lupa. Nah, ini salah satu hasil karya media massa yang teman-teman kakak-kakak teman-teman semua yang sudah KKN kemarin ya.
Jadi dia lagi punya program kerja itu namanya adalah mengolah kayu grajen pengganti kayu bakar ya. Nah, kalau teman-teman sempat terlihat membacanya ini, dia menyampaikan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Tujuan diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ya seperti itu ya. Kemudian dituliskan juga nama DPL-nya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang nanti teman-teman harus tuliskan ketika menulis media massa, baik cetak, online, maupun nanti ketika elektronik, baik radio maupun di TV. Nah, ini ya, ini contoh-contoh beberapa tulisan yang pernah saya muat di Harian Surya ya, Citizen Reporter ya. Teman-teman nanti bisa membacanya ya, sembari dipahami bagaimana gaya penulisan dari setiap media massa tersebut ya. Nah, ini kalau di Surya saya selalu mematuhi aturannya yaitu 350 kata dan paling enggak 3 hari itu paling lama 1 minggu itu langsung terbit teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nuliskan di Surya ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya akhiri, perlu teman-teman ingat semuanya ya. Teman-teman itu punya luaran wajib yaitu naskah jurnal, buku desa, data desa, website, dan TTG ya. Pilih salah satu. Kemudian luaran tambahan teman-teman bisa menggunakan ini, luaran media massa ya, sebagai pendukung. Memang di buku panduan itu tertulis yaitu minimal 1 luaran ya, tetapi agar mendapatkan nilai A kan poinnya 4. Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri saya rasa ya. Luaran media massa itu 2 ditambah dengan misalkan TTG, maka sudah mendapatkan nilai A. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dikalkulasi 30%-nya itu sudah dapat A. Jadi teman-teman silakan nanti bisa menggunakan luaran media massa ini sebagai penunjang ya atau pendukung dari luaran yang teman-teman nanti dapatkan atau berita yang teman-teman dapatkan ketika berada di tempat KKN masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Terutama yang ini ya. Nama kegiatannya adalah pengabdian kepada masyarakat ya. Jangan lupa dicantumkan nama DPL-nya. Nah, itu teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, santai saja kita bincang-bincangnya ya. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang media massa, saya persilakan. Monggo teman-teman. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya tanyakan. Kalau ingin bertanya, Mas atau Mbak, ya. Jadi teman-teman bisa tanya ke kakak kelasnya mungkin ya yang dulu sudah melakukan KKN. Kira-kira dulu media massanya pakai apa ya? Bebas dengan Surya. Teman-teman juga bisa pilih Suara Rakyat, Lingkar Jatim, ya Halo Desa, atau pakai juga Madura TV ya, mengundang wartawan ya. Nah, itu juga merupakan suatu luaran yang luar biasa teman-teman ya, yang teman-teman nanti bisa lakukan ya ketika berada di tempat kuliah kerja nyata. Apalagi KKN teman-teman kali ini tuh menetap ya bersama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi program kerja itu lebih matang ya, karena ada teman-teman yang bisa memberikan masukan, solusi dari kendala-kendala yang teman-teman hadapi di lapangan. Ya, itu teman-teman tentang media massa ya. Poinnya ada 2. Kalau teman-teman ingin menjadikan media massa ini luaran tambahan, saya persilakan. Atau teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman juga bisa nanti menghubungi saya ya, atau teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silakan. Bapak, Bebas ya, santai saja, monggo ya. Mbak izin Heni ya, bertanya Bapak. Iya Bapak.
Boleh Mbak ini Izin silakan ya. izin bertanya Bapak, semisal seperti ini sudah mengirimkan ke media online, Ya media Mbak. massa, radio maupun TV. Pak Bapak, suara saya apakah terdengar Bapak? Nah ini. Oke. Saya tulis lewat chat aja nggih Pak. Halo Bapak, apakah suara Silakan saya Mbak Eni. terdengar Bapak? Malah gini deh. Terdengar Oh ya, dengan baik. jadi begini Bapak, semisal sudah mengirimkan lewat media online, media massa, radio maupun TV, tapi dalam hal ini itu tidak ada balasan Bapak. Itu untuk antisipasinya gimana Bapak? Apakah lewat media lain atau gimana Bapak? Oke, saya cukup tangkap pertanyaan Mbak ini tadi. Jadi bagaimana Pak kalau nggak ada umpan balik ya dari media massa tersebut? Silakan dihubungi kontak personnya Mbak ya. Kontak personnya dihubungi ya. Dihubungi, kemudian kita tuh juga harus sering ngecek teman-teman ya, sering ngecek media massa kita itu terbit atau enggak di korannya tersebut atau di laman online-nya tersebut. Kalau teman-teman misalkan mengirimkan ke Halo Desa, teman-teman ya harus sering ngecek ya, kira-kira berita saya sudah dimuat belum sama Halo Desa ya. Jadi selain kita menghubungi, kita juga harus sering secara periodik mengecek apakah memang sudah terpublish atau belum, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan yang mereka kerjakan tuh banyak sekali ya. Kalau rekan-rekan media itu, kita tuh selain kita juga aktif bertanya, kita juga harus aktif untuk memantau ya apakah yang di laman online tersebut itu media massa kita itu sudah dipublish atau sudah ditayangkan atau belum. Gitu Mbak Eni ya. Baik Mbak Eni. Bapak, terima kasih Bapak. Ya, Untuk sama-sama. apakah ada batas waktunya Bapak? Semisal KKN sudah selesai, tapi itu beritanya belum dipublish oleh media massa tersebut gitu. Itu ada batas waktunya enggak Pak? Maksudnya Oke. dari LPPM sendiri. Ya, jadi kalau media massa kan sifatnya itu hot news ya teman-teman ya, hot news ya. Jadi saya sarankan untuk media massa itu uh, sebelum mendekati hari akhir tuh harus publish ya, harus publish. Tetapi kalau misalkan lagi ya, teman-teman tuh mengirimkan media massa itu yang ada kayak LOA-nya gitu ya. Baik Mbak, berita samanya sudah kami terima, tapi mohon maaf baru akan kami publish karena periode kami itu bulanan, kami akan publish itu bulan depan. Itu tidak apa-apa. Nanti buktinya itu kirimkan saja screenshot tulisan umpan baliknya itu, ataupun juga misalkan ada kayak semacam surat resmi terima berita tersebut atau LO. Kalau istilah di jurnal itu LOA ya, diterima naskah kita itu boleh dipakai itu. Jadi tergantung karakteristiknya setiap media massa teman-teman ya. Ada yang memberikan umpan balik dan menyampaikan akan dipublish 1 bulan lagi misalkan gitu ya, atau misalkan besok, itu juga ada seperti itu. Ada juga yang tidak ada umpan balik apapun, tiba-tiba langsung terbit, itu juga ada Mbak ini. Jadi tergantung karakteristiknya. Kalau misalkan dijanjikan untuk terbit bulan depan ya, yang diposting atau yang sampai kirim ke keluaran itu bukti tanda terimanya itu Mbak ini ya, gitu ya Mbak ini ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jadi saya sarankan tuh jangan menunggu akhir-akhir teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah rasa tulisannya sudah layak dimuat di media massa ya, misalkan 3 minggu di tempat KKN atau 2 minggu di tempat KKN, teman-teman sudah bisa menyampaikan misalkan wisata di kepulauan atau wisata di daerah Sampang, wisata apa sampai publis, kemudian sampai memberikan suatu inovasi, misalkan lampu penerangan di laut menggunakan garam gitu ya, menggunakan bahan dari garam. Nah, kemudian sampai tulis di media massa, tidak harus nunggu sampai KKN berakhir, tapi teman-teman bisa langsung kirim di media massa yang apa teman-teman pilih itu sudah menjadi suatu luaran. Jadi tidak harus tunggu di akhir ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya sarankan supaya teman-teman itu menyicil tanggungannya ya, menyicil tanggungannya
dan tidak berat di akhir. Salah satunya yaitu media massa. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Teman-teman, apakah dapat dipahami teman-teman tentang luaran media massa ini? Mbak, coba saya tanya Mbak Elisa, dapat dipahami Mbak Elisa, Mbak Dina, apa itu, Mbak apa, Mbak Juni, gimana dapat dipahami? Oke, kalau teman-teman dirasa cukup, nah teman-teman bisa putar lagi rekaman dari kegiatan kita hari ini yang insya Allah ada di YouTube LPPM Official ya. Teman-teman bisa nanti putar kembali kalau misalkan ada yang ketinggalan atau yang belum paham pada namanya luaran media massa ini. Nah, nanti PPT-nya akan saya kirimkan ke Pak Alfian yang nanti mungkin akan disebarkan kepada teman-teman ya untuk memahami lebih paham lagi tentang apa itu media massa. Kalau teman-teman juga misalkan ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan ya di luar kegiatan ini, silakan teman-teman nanti menghubungi saya. Nomor handphone saya ada di PowerPoint yang akan teman-teman nanti dapatkan ya. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kegiatan KKN teman-teman nanti berjalan dengan lancar ya. Teman-teman diberikan kesehatan ya, kemudahan dan kelancaran sampai akhir kegiatan KKN ini berakhir. Begitu teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menyimak workshop hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semangat ya teman-teman ya.